Shalom, sekarang kita akan belajar tentang nomina atau kata benda. Nomina adalah salah satu kata yang sangat sering kita temukan ketika kita melakukan studi bahasa Yunani Biblikal. Nah, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, susunan kata dalam sebuah kalimat menentukan makna kalimat tersebut. Jadi kita mengenal susunan subjek, diikuti oleh predikat, diikuti oleh objek. Susunan ini menentukan makna dalam kalimat. Subjek sebuah kalimat bisa dianggap sebagai pokok pembicaraan. Ya, dialah yang melakukan aksi dalam tindakan yang disebut dalam verba. Pada umumnya, subjek adalah kata benda atau nomina yang terletak sebelum predikat. Jadi, subjek adalah pelaku dalam kalimat tersebut. Contoh, saya membaca buku. Jadi dalam kalimat ini, saya adalah pokok pembicaraan yang melakukan aksi membaca. Aksi yang saya lakukan adalah membaca. Sedangkan buku adalah objek langsung dari aktivitas yang saya lakukan, yaitu membaca. Nah, apa jadinya bila kita mengubah susunan kata kalimat ini? Kata dalam kalimat ini menjadi buku membaca saya. Nah, dengan mengubah susunan kalimat, maka arti kalimat bisa berubah sama sekali, drastis, jauh sekali. Hal yang sama juga ditemukan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin mempertahankan makna, bentuk kalimat harus diubah. Buku dibaca saya atau diubah menjadi bentuk kalimat pasif. Demikianlah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi dengan demikian sangat jelas bahwa susunan kata dalam kalimat menentukan makna kalimat tersebut. Jadi dengan mengubah susunan kata, kita mengubah makna. Contoh lainnya, orang itu mengejar kucing. Jadi orang itulah yang mengejar kucing. Kalau susunan ini diubah menjadi kucing mengejar orang itu atau anak itu, maka ini adalah perubahan yang jauh sekali dibandingkan kalimat mula-mula. Nah, mari kita melihat contoh lain. Ada kalimat saya memanjat pohon. Saya memanjat pohon. Saya adalah subjek dalam kalimat ini. Memanjat adalah aksi yang saya lakukan. Pohon adalah objek langsung terhadap aktivitas memanjat yang saya lakukan. Subjek diikuti predikat, diikuti oleh objek. Nah, kalau kita mengubahnya menjadi pohon memanjat saya, nah kita bisa membayangkan aneh betapa berbedanya makna yang dimaksud oleh kalimat yang sudah kita ubah. Jadi susunan kata dalam kalimat ini menentukan makna. Ya, demikianlah yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan dalam bahasa Yunani? Tidak demikian halnya. Nah, dalam bahasa Yunani, makna kalimat tidak bersandar pada susunan kata. Ya, makna kalimat tidak bersandar pada susunan kata. Tidak bersandar pada susunan kata. Kalau begitu, maknanya ditentukan oleh apa? Makna kata ditentukan oleh jenis sufiks yang berbeda-beda yang melekat dalam sebuah kata. Jadi ada sebuah sufiks atau akhiran yang dilekatkan pada sebuah kata untuk membentuk kata tersebut menjadi fungsi tertentu dalam sebuah kalimat.
Nah, sufiks ini disebut sebagai akhiran kasus. Nah, ini adalah terminologi yang saudara-saudari perlu kenali. Jadi, mengubah peranan atau fungsi dalam sebuah kalimat adalah dengan cara mengubah akhiran kasusnya. Ini adalah sebuah contoh yang mudah-mudahan cukup mudah kita mengerti. Hotheos agapa ton kosmon. Hotheos agapa ton kosmon. Jadi, theos adalah Allah. Agapa, agapeo, mengasihi. Ton kosmon, kosmos, dunia, world. Jadi dalam kalimat ini kita bisa melihat atau mengerti maknanya adalah Allah mengasihi dunia. Nah, dalam bahasa Yunani kita bisa mengerti maknanya dengan melihat peranan kata-kata dalam kalimat. Sebagai contoh adalah kata hotheos yang berarti Allah. Perhatikanlah akhiran sigma ya yang berada di akhir kata theos. Nah, sigma ini akhiran sigma menunjukkan bahwa kalau kata ini adalah subjek dari verba yang disebut setelahnya yaitu agapa. Jadi ada akhiran sigma yang menandakan akhiran kasus tertentu. Nah, dalam bahasa Yunani, hotheos adalah kasus nominatif. Nah, kasus nominatif ini merujuk atau menunjukkan bahwa kata tersebut dalam kalimat berfungsi sebagai subjek. Ini adalah sesuatu yang saudara-saudari harus hafalkan. Nominatif atau berperan sebagai subjek. Nah, agapa adalah verbanya, sedangkan kata kosmon yang mendapat artikel ton, kosmon, ya berarti dunia. Nah, perhatikan bahwa kata kosmon ini diakhiri oleh alfabet nu yang berarti dunia, dan akhiran ini atau akhiran kasus ini menunjukkan bahwa kata kosmon adalah objek langsung dari verba. Dan akhiran kasus ini pula lah yang menunjukkan bahwa kata kosmon memiliki kasus akusatif. Ini juga harus dihafalkan. Jadi peranannya dalam kalimat ini adalah sebagai objek langsung. Jadi dengan menuliskan atau membaca hotheos agapa ton kosmon. Hotheos kita mengerti subjek karena dia memiliki akhiran kasus sigma. Sedangkan ton kosmon adalah objek langsung karena dia memiliki akhiran kasus nu. Nah, seandainya kita mengubah susunan kata, ini jumlah katanya tidak berubah, hanya susunannya yang berubah. Ya, seperti saudara-saudara bisa lihat di sini. Agapa hotheos ton kosmon. Nah, agapa hotheos ton kosmon. Kalau terjemahan langsung dalam bahasa Indonesia adalah mengasihi Allah dunia. Nah, dalam bahasa Yunani kita tetap bisa mengerti maknanya sama. Bahwa hotheos adalah subjek, agapa adalah verba, ton kosmon adalah kasus akusatif atau objek langsung. Jadi kita bisa tetap menerjemahkannya dengan Allah mengasihi dunia. Jadi dimanapun kata itu berada, sepanjang akhiran kasusnya dapat kita identifikasi,
Dia peranannya sebagai nominatif kah, sebagai akusatif kah? Maka kita dapat tetap menerjemahkan kata tersebut sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Jadi dengan mengubah kata atau susunan kata tidak mengubah makna dalam makna kalimat tersebut. Jadi makna kalimatnya tetap sama. Allah mengasihi dunia. Sepanjang akhiran kasus, kata tersebut tidak berubah. Nah, sekarang kita coba perhatikan beberapa variasi susunan kata dalam kalimat ini. Yang pertama, yang paling atas adalah Hotheos agapaton kosmon. Ini seperti contoh yang kita sudah baru saja sebutkan. Hotheos nominatif, agapa verba, ton kosmon. Ya, perhatikan akhiran kasus ini. Jadi objek. Kalau susunan kata diubah seperti kita lihat pada kalimat kedua, agapa hotheos ton kosmon. Kita tetap mengenali hotheos memiliki kasus nominatif atau berfungsi sebagai subjek. Kita tetap dapat mengidentifikasi ton kosmon ini memiliki kasus akusatif atau berfungsi sebagai objek. Jadi Allah mengasihi dunia. Atau kita lihat contoh yang susunan ketiga. Agapa ton kosmon hotheos. Meskipun susunan katanya berubah, tetapi ton kosmon tetaplah objek, hotheos tetaplah nominatif atau subjek. Jadi dalam kalimat Yunani atau dalam bahasa Yunani begini, susunan kata tidak mengubah makna. Mengubah susunan kata tidak mengubah makna dalam kalimat. Nah, sekarang mari kita coba melihat beberapa contoh nats berikut. Nah, saudara-saudara bisa ikut sambil mencoba mengenali susunan subjek, predikat, objek pada nats berikut berdasarkan kasus. Yang pertama, kai hologos sarx hegeneto kai eskenosen en hemin. Kai hologos sarx hegeneto kai eskenosen en hemin. Nah, kita bisa melihat ada kata hologos. Hologos. Nah, kata ini memiliki akhiran kasus sigma. Kemudian sarx, daging. Ini daging ya. Kemudian egeneto. Ini adalah bentuk nomina khusus yang ada pada deklensi ketiga ya. Jadi memang perubahannya tidak terlalu khas. Jadi hologos kita mengenalinya sebagai akusatif atau subjek. Egeneto adalah kata kerja atau verba menjadi. Sarx adalah objek. Dan firman menjadi daging. Ya, firman menjadi daging. Yang kedua, hutos gar egapesen hotheos ton kosmon. Hutos gar egapesen hotheos ton kosmon. Nah, egapesen ini adalah verba. Hotheos, kita melihat ada kata yang diakhiri oleh akhiran kasus sigma. Jadi kita tahu bahwa dalam kalimat ini memiliki kasus nominatif atau berfungsi sebagai subjek. Dan selanjutnya ada kata ton kosmon, alam dunia. Dia memiliki akhiran kasus no yang berfungsi sebagai akusatif atau objek langsung. Jadi hutoskar ega pesen hotheos ton kosmon. Hotheos Allah mengasihi dunia. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia. Demikianlah besarnya Allah mengasihi dunia. Jadi verba diikuti oleh subjek, diikuti oleh objek.
Jadi demikian kita bisa melihat bahwa susunan kata dalam Yunani tidak mengubah makna.